Kenalkan, saya Naura Suartina Widianti dari kelas 1 AD3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang antibiotik dan emesis. Saya akan menjelaskan tentang antibiotik. Antibiotik merupakan suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri atau jamur yang berkhasiat. Antibiotik ini jika dikonsumsi maka tidak akan menghambat pertumbuhan kuman atau toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Mekanisme antibiotik dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada menghambat sintesis dinding sel mikroba, contohnya penisilin dan cefamisin. Yang kedua menghambat sintesis protein sel mikroba, contohnya neomisin dan kanamisin. Yang ketiga merusak asam nukleat sel mikroba, contohnya rifamisin dan aktinomisin D. Yang keempat merusak keutuhan membran sel mikroba, yaitu polimiksin dan nestatin. Yang terakhir mengganggu metabolisme sel mikroba. Contohnya yaitu ada sulfonamid dan trimetoprim. Selanjutnya ada golongan antibiotik yang digunakan pada ibu hamil. Yang pertama ada golongan penisilin, yang kedua golongan cephalosporin, yang ketiga golongan makrolida, yang keempat golongan chloramphenicol, dan yang terakhir biasanya golongan aminoglikosida. Yang pertama saya akan menjelaskan golongan penisilin. Mekanismenya menghambat sintesis dari dinding sel dengan cara menghambat protein yang ada di lapisan peptidoglika. Pemberian obat penisilin dilakukan secara peroral karena hanya sebagian obat yang akan diabsorpsi. Maka dari itu sebaiknya obat ini diminum 1 jam sebelum makan. Penisilin memiliki efek samping, yaitu efek iritasi pada pencernaan, dan bagi yang mempunyai hipersensitivitas, maka sebaiknya obat ini dikonsumsi bersama makanan lainnya seperti pisang untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Contohnya obat penisilin ada amoksisilin dan ampicillin. Yang kedua ada cephalosporin. Obat ini digunakan sebagai profilaksi dalam seksio sesaria, pengobatan abortus septik, pyelonefritis, dan amnionitis. Cephalosporin memiliki efek samping iritasi saluran cerna dan reaksi hipersensitivitas. Obat ini sebaiknya diminum dengan makanan lainnya seperti pisang untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Obat ini terbagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama ada cefaderoxil, contoh obatnya itu ada Cefat. Generasi kedua ada cefaprozil, contohnya di samping sudah ada Lizor. Generasi ketiga ada Cefixim, contohnya ada Cefixim yang 100 mg, dan terakhir generasi keempat Cefipim harus diresepkan oleh dokter. Ketiga ada golongan makrolida. Makrolida merupakan jenis antibiotik yang biasanya digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri yang biasanya terjadi, mulai dari infeksi telinga, radang panggul, sampai pneumonia. Efek samping dari obat ini adalah iritasi saluran cerna dan sakit kepala. Contohnya ada eritrosin. Eritrosin merupakan alternatif setelah penisilin dalam pengobatan terhadap gonore dan sifilis. Contohnya itu di samping ada erisinsan B yang 500 mg. Selanjutnya ada izitromisin. Izitromisin ini digunakan untuk penyakit menular atau indikasi lainnya. Contoh obatnya di samping sudah ada Zitromax yang 200 mg. Yang keempat ada golongan chloramphenicol. Mekanismenya dengan cara menghambat sintesis protein kuman dan menghambat enzim peptidil transfuse sehingga ikatan peptidin tidak terbentuk pada sintesa protein kuman. Chloramphenicol digunakan untuk demam tifoid, meningitis, infeksi anaerob, khususnya abses pada otak. Kontradiksinya yaitu untuk pasien yang gangguan hati, hipersensitif, dan neonatus. Efek samping pada gangguan GIT biasanya mual, diare. Kalau pada Gray Baby Syndrome biasanya mual, tidak mau menyusu. Dan pada gangguan sumsum tulang belakang biasanya terjadi gangguan pembentukan sel darah dan anemia aplastik.
Yang kelima ada golongan aminoklisida. Mekanismenya yaitu dengan cara menghambat sintesis protein kuman, maka dengan cara ini akan terikat pada ribosom subunit dan bisa menyebabkan kegagalan pembacaan mRNA sehingga bakteri tidak bisa mensintesa protein untuk pertumbuhannya. Contohnya yaitu ada gentamisin, taubramisin, framisetin, neomisin, dan kanamisin. Gentamisin sendiri merupakan obat untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Yang tersedia biasanya itu bentuk injeksi, infus, tetes, krim, dan salep. Biasa digunakan untuk sepsis dan pneumonia yang resistennya terhadap obat lain dan meningitis. Sedangkan tobramycin digunakan untuk mengobati infeksi pada mata, saluran kemih, dan saluran pernapasan. Bentuk obat yang tersedia biasanya tetes atau salep, inhaler, dan suntik. Efek samping yang dirasakan saat alergi biasanya demam atau ras kulit, sedangkan iritasi dan toksik biasanya itu dia ngerasa nyeri pada daerah yang disuntikan, atau bisa juga ototoksik, nefrotoksik, dan neurotoksik. Atau terjadi perubahan biologik, biasanya perubahan mikroflora tubuh. Wanita hamil dan laktasi dapat melintasi plasenta dan dapat merusak ginjal, bisa menyebabkan ketulian pada bayi. Selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang emesis. Sebelum saya menjelaskan tentang emesis, di sini saya akan memberitahu keluhan penyakit ibu hamil pada trimester awal. Biasanya itu ada emesis, konstipasi sakit kepala, nyeri, demam, anemia, pendarahan vagina, atau bisa juga batuk dan pilek. Nah, di sini sudah ada penyebab emesis, mual dan muntah pada ibu hamil karena adanya peningkatan hormon progesteron, peningkatan hormon HCG, atau bisa juga kekurangan vitamin B6 dan meningkatnya sensitivitas bau. Nah, emesis gravidarum atau morning sickness ini biasanya itu disebabkan oleh hormon progesteron yang tinggi karena bersifat menahan air sehingga cairan semakin banyak akan menekan pusat mual yang ada di otak tengah. Hormon HCG merupakan hormon yang terbentuk selama masa kehamilan. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta. HCG ini yang bisa menjaga kehamilan dan mencegah produksi hormon kehamilan lainnya, yaitu progesteron supaya tetap stabil, dan HCG merupakan hormon yang alami untuk meningkatkan fertilitas atau kesuburan dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan hormon seksual. Morning sickness atau emesis gravidarum merupakan rasa mual yang muncul pada wanita hamil terutama di pagi hari. Morning sickness biasanya terjadi pada ibu hamil trimester pertama atau bisa juga muncul sebagai tanda awal kala wanita sedang mengandung. Tetapi biasanya emesis gravidarum ini terjadi dari trimester awal sampai trimester kedua. Bahkan ada sebagian ibu hamil yang mengalami masalah ini selama kehamilannya. Tetapi tidak perlu khawatir karena kondisi ini aman dan tidak membawa dampak buruk untuk bayi yang ada di dalam kandungan. Tetapi jika keadaannya sudah cukup parah seperti hiperemesis gravidarum, pasti ibu hamil akan mengalami berbagai macam-macam komplikasi seperti ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh ibu, atau bisa juga dehidrasi, depresi, dan kecemasan yang ekstrim. Malnutrisi pada janin akibat berat badan ibu yang terus turun-menurun, kadar kalium di dalam darah rendah, atau hipokalemia. Nah, keadaan hiperemesis gravidarum ini akan reda ketika kehamilan sudah menjalan 5 bulan. Maka dari itu, penting untuk ibu hamil mendapatkan perawatan supaya tidak berujung komplikasi. Jika keadaan emesis gravidarum atau morning sickness yang dialami sudah cukup parah, biasanya dokter meresepkan obat anti mual atau antiemetik untuk meringankan gejala tersebut.
Di sini sudah ada 8 golongan obat antiemetik. Yang pertama ada antagonis serotonin 5-HT3. Yang kedua ada kortikosteroid. Yang ketiga ada antagonis reseptor neurokinin. Yang keempat ada penotiazines dan butyropenones. Yang kelima ada substituted benzamides. Yang keenam ada H1 antihistamines dan anticholinergic drugs. Yang ketujuh ada benzodiazepines. Yang terakhir ada cannabinoids. Tapi yang biasanya digunakan dalam kehamilan di sini sudah ada 6 jenis. Yang pertama ada domperidone, yang kedua ada metoclopramide HCl, yang ketiga ada promethazine, yang keempat ada pratiazine theolate, yang kelima ada pyridoxine HCl, dan yang terakhir itu biasanya ondansetron. Nah, di sini saya akan menjelaskan obat antiemetik yang pertama, yaitu antagonis serotonin 5-HT3 yang dimediasi atau mekanismenya itu melalui blokade reseptor 5-HT3 pada pusat muntah dan blokade reseptor 5-HT3 perifer pada extrinsic intestinal vagal dan syaraf efferent spinal. Nah, di sini sudah ada contoh obatnya. Yang pertama ada ondansetron yang biasanya itu digunakan sama ibu hamil. Yang kedua ada granisetron. Di sini sudah ada ya merek obatnya, ada Emigran, ada kandungan granisetron HCl-nya yang 1 mg. Yang ketiga ada dolansetron, yang keempat ada tropisentron, dan yang terakhir ada palonosetron. Golongan obat antiemetik yang kedua ada kortikosteroid. Tetapi saya mohon maaf, saya tidak tahu mekanismenya seperti apa. Yang saya tahu manfaatnya itu bisa meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3, dapat mencegah mual dan muntah pada pasien kemoterapi. Penggunaannya itu biasanya ada dexamethasone yang 8-20 mg. Nah, seperti yang tadi saya bilang, contoh kortikosteroid itu obatnya ada dexamethasone, sudah tertera di sini, dan metipiliredisolon yang 4 mg. Golongan yang ketiga ada antagonis reseptor neurokinin atau bisa disebut juga NK1. Mekanismenya dengan cara menghambat reseptor neurokinin 1 di area posterma. Contoh obat oralnya ada apretitan yang sangat selektif pada reseptor NK1. Terus juga ada fosaprepitan, dia dimasukkan di intravena, dikonversi menjadi apretitan, dan kemudian di metabolismenya di hati. Nah, penggunaan klinisnya apretitan ini digunakan dengan cara dikombinasi dengan antagonis reseptor 5-HT3 dan kortikosteroid supaya bisa mencegah mual dan muntah. Pemberiannya selama 3 hari, biasanya itu 125 mg apretitan oval atau bisa juga intravena 1 jam sebelum kemoterapi. Nah, golongan obat antiemetik yang keenam itu ada penotiazines dan butyropenones. Contoh obatnya di sini sudah ada dropirizol. Obat dropirizol ini tersedia dalam bentuk cairan suntikan, tetapi pemberiannya harus dilakukan oleh perawat setelah mendapatkan resep dari dokter. Yang kedua ada prochlorperazine. Di sini sudah ada ya prochlorperazine yang 5 mg. Terus juga ada promethazine dan teriliperazine. Mekanismenya dengan cara inhibisasi reseptor dopamin dan muscarinic dropedol bersifat sedaktif tidak efektif. Yang ketujuh ada substituted benzamides. Contoh obatnya ada metoclopramide dan trimetobenzamide. Nah, metoclopramide ini bekerjanya dengan cara mempercepat pengosongan lambung sehingga bisa mengurangi rasa mual dan mencegah muntah. Sementara yang trimetobenzamide ini digunakan untuk mengobati mual dan muntah yang mungkin terjadi
setelah operasi atau dengan masalah perut atau usus tertentu. Biasa disebutnya gastroenteritis. Nah, yang kedelapan ada HI antihistamines dan anticholinergic drugs. Contoh obatnya biasanya itu ada diphenhydramine, dimenhydrinate, meclizine. Meclizine ini efek anticholinergic dan redasi rendah. Penggunaannya sendiri bisa mencegah morning sickness dan vertigo yang disebabkan disfungsi labirin telinga. Selanjutnya yang ketujuh ada benzodiazepam. Contoh obatnya ada lorazepam dan diazepam. Nah, yang lorazepam ini merek obatnya itu ada Antivan. Yang lorazepamnya 2 mg. Sedangkan yang diazepam di sini sudah ada obat Stesolid. Yang diazepam 5 mg atau bisa juga 2,5 ml. Penggunaannya digunakan sebelum kemoterapi supaya mencegah muntah yang disebabkan ansietas. Dan yang kedelapan yang terakhir ada cannabinoids. Nah, di sini kan dronabinol merupakan kandungan kimia utama pada ganja. Penggunaannya itu apetit, stimulat, dan antiemetik. Tapi udah nggak pernah digunain lagi buat antiemetik. Biasanya itu efek sampingnya bisa euforia atau disporia atau sedation atau bisa juga merasakan halusinasi. Nah, selain golongan obat antiemetik yang tadi sudah saya sebutkan, biasanya dokter juga meresepkan obat seperti vitamin B6 dan doxilamin. Nah, doxilamin dan suplemen B6 ini direkomendasiin buat ngobatin morning sickness atau emesis gravidarum selama trimester pertama. Atau biasanya dokter juga meresepkan suplemen jahe. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa suplemen jahe itu bisa membantu buat ngurangin gejala muak ketika ibu sedang hamil. Atau bisa juga akunpunklur. Nah, ini tuh merupakan terapi yang banyak digunakan untuk membantu mengatasi mual pada saat ibu sedang hamil. Meskipun belum terbukti secara ilmiah, tetapi hal ini tuh bisa membantu dan efektif untuk sebagian wanita. Pengobatan emesis gravidarum atau morning sickness juga bisa dilakukan di rumah loh. Seperti ibu hamil bisa menghirup udara segar di saat pagi hari. Mungkin di saat ibu hamil bangun di pagi hari, ibu hamil bisa membuka jendela dan tarik nafas sedalam-dalamnya untuk mengurangi rasa mual ketika ingin muntah. Yang kedua, mungkin ibu hamil bisa meminum banyak air yang bisa membantu menjaga kesehatan untuk terhindar dari dehidrasi. Nah, kebiasaan meminum air putih ini untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang ketika muntah. Atau bisa juga diganti dengan air kelapa, air teh, atau air sup. Hal yang ketiga yang bisa dilakukan di rumah itu memakan makanan yang bergizi seimbang. Meskipun ibu hamil pasti merasakan rasa mual yang membuat nafsu makan itu berkurang, tetapi ibu hamil harus tetap makan sedikit demi sedikit supaya ibu hamil tidak kekurangan nutrisi, karena nutrisi itu penting untuk kebutuhan tubuh dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Pilihan makanannya itu bisa yang kayak protein, rendah lemak, atau mudah dicerna. Selain itu, harus dipenuhi juga kebutuhan vitamin dan mineralnya dari sayur dan buah-buahan yang bervariasi. Hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang antibiotik dan emesis. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih.